Chapter 141. Kedatangan Bai Xiaon menarik sedikit perhatian. Semua orang memandangnya, termasuk Shangguan Tianyo, Yao Xinqi, Lu Tianlei, Bei Hanlai, Su Song, Gong Sun Wan Er, Gong Sun Yun, Hou Yunfei, dan Ghost Fang. Ekspresi menggembirakan perlahan muncul di mata Li Qinghou. Bai Xiaon bergegas ke Li Qinghou, lalu menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Li Qinghou bisa melihat betapa merah matanya, dan tahu itu pasti perjuangan yang cukup untuk meyakinkan dirinya untuk datang. Berdiri di belakangku, Ye katanya. Bai Xiaon berdiri tegak dan bergegas untuk berdiri di belakang Li Qinghou. Melihat sekeliling, dia melihat Hou Yunfei, yang belum pernah dia lihat sejak dipindahkan ke tepi utara. Selama mereka berpisah, Hou Yunfei berpartisipasi dalam persidangan sekte batin dengan api. Setelah menjadi murid sekte batin, ia mendapat manfaat dari bantuan klannya, melonjak sampai ke tingkat ke-10 Ki kondensasi. Mata mereka bertemu, dan Hou Yunfei mengangguk dengan penuh semangat. Bai Xiaon balas mengangguk. Tidak ada waktu untuk mengobrol, karena pintu utama aula besar sudah terbuka. Saat mereka melakukannya, suara Zheng Yuandong bergema dari dalam. Asal-usul Hollow Roh Primordial tidak diketahui. Dahulu kala, sebelum keberadaan Lone Hell Pocket Realm, itu adalah satu-satunya lokasi di bagian bawah capai timur tempat energi Earthring berkumpul. Perang yang tak terhitung jumlahnya terjadi di luar rongga roh, sampai 3 sekte kuat mengendalikannya. Ketika Spirit Stream Sect naik ke kekuasaan, itu menjadi di bawah kendali 4 sekte besar. Alam saku neraka Lone tiba-tiba muncul 10.000 tahun yang lalu di benua Hellwood. Ini adalah gurun tandus tanpa satupun makhluk hidup di dalam selain Bane Beast Earthring. Banyak perang juga diperebutkan di lokasi itu, sampai 4 sekte besar menduduki dan memilih untuk membagikannya sebagai yang kedua dari Yayasan Pendirian Tanah Suci. The Fallen Sword Abyss melacak asal-usulnya kembali ke 5.000 tahun yang lalu, ketika sebuah pedang besar yang tak terlukiskan jatuh dari luar langit. Itu besar, lebih besar dari 100 sekte stream roh disatukan, dan mengandung kekuatan yang menakutkan. Itu menembus kanopi di atas, jatuh ke bawah untuk menusuk ke tanah di dekat Gunung Flamecrane, mengirimkan pedang Qi ke bawah ke dunia bawah. Adapun tubuh pedang itu sendiri, itu meresap dengan energi Earthring. 1. Karena itu, bagian dalam pedang itu seperti dua landasan pendirian tanah suci lainnya, itu diisi dengan Bane Beast Earthring yang tak terhitung jumlahnya. Bunuh mereka untuk mengumpulkan energi Earthring, dan ketika kamu memiliki cukup, kamu dapat membentuknya menjadi kristal penangkapan Earthring, untuk memanggil energi Earthring laten yang ada di dalam jurang pedang jurang. Menurut penyelidikan dan analisis dari 4 sekte besar, ketika pedang jatuh dari luar langit, itu menyerap sedikit aura surga Dao, yang berarti bahwa mungkin ada sedikit energi surgawi di dalamnya. Tentu saja, pendirian Yayasan Heaven String juga disebut pendirian Yayasan Heaven Dao. Pada titik ini, Zheng Yuandong berhenti sejenak, dan menatap kerumunan, matanya berbinar seolah-olah dengan kilat. Jalur kultivasi sempit dan sempit, satu-satunya cara untuk berjalan adalah menginjak mayat yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dengan begitu kamu dapat memiliki kesempatan untuk melakukan kontak dengan Dao yang hebat agung. Selama percobaan pendirian yayasan ini dengan api, kalian semua harus melakukan yang terbaik untuk membunuh para murid dari 3 sekte lainnya. Setelah semua, ini adalah uji coba dengan api, tetapi juga perang antara 4 sekte, dan bahkan yang lebih penting, terkait langsung dengan nasib sekte stream roh. Aku akan mengungkapkan lebih banyak kepada kamu tentang hal itu sekembalinya kamu. Aku tidak ragu dalam pikiranku bahwa para murid dari 3 sekte lainnya akan melakukan yang terbaik untuk membunuhmu. Di Yayasan Pendirian Tanah Suci, kesempatan untuk mencapai pendirian yayasan tidak diberikan kepada semua orang. Sumber daya terbatas, ini adalah kompetisi untuk Dao yang hebat. Zheng Yuandong mengayunkan lengan bajunya saat suara gemuruhnya bergema ke segala arah. Semua lebih dari 200 murid sekte batin yang hadir merespons dengan sorakan penuh percaya diri. Pengadilan pendirian yayasan ini dengan api akan dipimpin oleh penguasa puncak dari Puncak Iris Petal, pemimpin puncak dari Violet Cauldron Peak, dan Ouyang Ji dari Hall of Justice. Mereka telah membuat semua pengaturan yang diperlukan. 100 murid akan memasuki Fallen Sword Abyss, sementara 2 kelompok 75 akan pergi ke alam saku neraka Lone dan Hollow Roh Primordial. Dan sekarang, aktifkan pembentukan mantra besar yang mengarah ke Yayasan Pendirian Tanah Suci. Segera, suara gemuruh yang kuat bisa terdengar ketika formasi mantra besar terbuka, dan kelompok lebih dari 200 murid perlahan memudar. Di luar formasi mantra, Li Qinghou berdiri di sana dengan ekspresi antisipasi dan kecemasan di wajahnya. Dia merasa seperti sedang melihat seekor elang muda yang melebarkan sayapnya. Di bawah ada lubang tanpa dasar, dan di kejauhan, matahari baru saja mulai naik. Gunung Flamecrane terletak di benua Rikte Ostraf, dan dahulu kala, telah naik setinggi langit. Saat itu lebih tinggi daripada puncak gunung di sekte Stream Roh, dan pada kenyataannya, lebih besar dari seluruh sekte Stream Spirit pada umumnya. Tetapi sekarang, segalanya berbeda.
Lebih dari setengah gunung telah hancur, dan tanah yang membentang jauh dan luas di sekitarnya telah direduksi menjadi tanah tandus yang memenuhi hampir setengah dari benua Righteostraft. Baik makhluk hidup maupun hewan tidak bisa bertahan dalam kondisi seperti itu. Dan bahkan pembudidaya yang menghabiskan terlalu banyak waktu di sana pada akhirnya akan mengalami kematian yang mengejutkan. Mereka secara spontan akan meledak, di mana aliran pedang Qi yang tersebar akan mengepul keluar dari mayat mereka yang hancur. Alasan untuk semua itu adalah pedang besar yang jatuh dari langit. Itu adalah pedang kuno, permukaannya diukir dengan simbol magis yang tak terhitung jumlahnya, yang berada dalam berbagai tingkat erosi. Pedang itu ditikam setengah ke tanah langsung di depan Gunung Flamecrane. Celah menyebar dari pedang ke segala arah, yang tersempit lebarnya beberapa meter, yang terbesar lebarnya 30 atau lebih. Celah itu sendiri gelap gulita, dan berdenyut dingin. Seluruh permukaan tanah di sekitar pedang ditutupi oleh perisai berkilauan, yang mencegah siapapun masuk. Pedang itu sangat besar, bahkan bagian mata pisau yang terlihat, bersama dengan gagangnya, naik jauh lebih tinggi daripada Gunung Flamecrane. Jika pedang itu dibandingkan dengan ukuran tangan, maka gunung itu akan seperti semut. Tentu saja, ketika kamu membandingkan para pembudidaya dengan gunung, gunung itu seperti tangan dan para pembudidaya yang berdiri di puncaknya seperti semut. Dua sekte sudah berkumpul di puncak Gunung Flamecrane. Satu kelompok berisi 80 murid, dan yang lainnya, 100. Keduanya dipimpin oleh para penggarap yayasan pendirian, yang saat ini terlibat dalam obrolan kosong. Kedua kelompok murid, di sisi lain, saling memandang dengan sikap permusuhan terbuka. Di sisi kiri adalah kelompok 80 murid. Mereka semua mengenakan jubah putih, yang lengannya disulam dengan gambar pil obat. Selanjutnya, seluruh kelompok memancarkan aroma obat. Mereka tidak lain adalah Pil Stream Sect. Di seberang mereka adalah kelompok 100 murid. Mereka mengenakan jubah biru tua, dan memancarkan fluktuasi basis kultivasi yang mendalam. Jika kamu memperhatikan beberapa murid dengan saksama, adalah mungkin untuk melihat bahwa bagian-bagian tertentu dari tubuh mereka berdesir dan kabur dengan cara yang aneh. Mereka tidak lain adalah sekte aliran mendalam. Bahkan ketika kedua pihak saling mengukur, awan di atas mulai menyala, dan simbol magis yang tak terhitung jumlahnya muncul. Pada awalnya, mereka berkedip-kedip di antara bentuk wali dan bentuk pedang, tetapi pada akhirnya, mereka menyerupai naga tinta yang sangat besar, meraung di bagian atas paru-parunya. Pemimpin kelompok dari Pil Stream Sekte adalah seorang wanita parubaya. Menatap dengan mata berkilauan, dia bergumam, sekte stream roh ada di sini. Kultivator yang memimpin sekte arus besar adalah seorang lelaki tua dengan banyak tonjolan aneh di wajahnya yang memberinya penampilan yang sangat menyeramkan. Pupil matanya vertikal seperti kucing, dan setiap kali berkedip, siapapun yang melihatnya akan dipenuhi dengan sensasi yang sangat aneh. Saat ini, dia sedang melihat formasi mantra Spirit Stream Sekte yang terbentuk di atas. Tak lama, seberkas cahaya ditembak jatuh dan mendarat di area lain di Gunung Flamecrane. Lebih dari 100 orang perlahan-lahan muncul, dengan Ouyang Jie di depan. Ketika wanita dari Pil Stream Sekte dan pria tua dari Sekte Stream mendalam melihatnya, wajah mereka berkedip karena terkejut. Daoist Jakal. Ouyang Jie terkekeh dengan suara kisi-kisi dan kemudian berkata, Rekan Daoist Hai. Rekan Daoist Lin. Lama tidak bertemu. Setelah semua murid terwujud, dia melambaikan tangannya, menghilangkan perisai pelindung yang diciptakan oleh formasi mantra. Dengan itu, dia melangkah maju. Ketika para penggarap yayasan pendirian mulai berunding, Bai Xiaon menggosok matanya dan melihat sekeliling, merasa sedikit bingung. Melihat pedang besar itu membuatnya terengah-engah. Mendongak, dia menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa melihat ujung gagang, itu menghilang ke awan di atas. Sungguh pemandangan yang sangat mengejutkan. Terengah-engah cahaya bisa terdengar di sekitarnya sebagai murid Spirit Stream Sekte lainnya juga menatap kaget pada pedang besar. Pada titik inilah Bai Xiaon memperhatikan bahwa ada jauh lebih sedikit orang di sekitarnya. 200 orang telah dikumpulkan pada saat mereka pergi, tetapi sekarang hanya ada 100 orang yang bersamanya. Yao Xinqi tidak terlihat, juga Lu Tianlei. Namun, Shang Guantianyo, Ghost Fang, Bei Hanlai, Gong Sun Wan Er, dan Ho Yunfei semuanya hadir di kerumunan, yang semuanya sedang mempelajari pedang yang mengejutkan di depan mereka. Namun, tidak butuh waktu lama, sebelum mereka semua mulai duduk bersila dan membuat slip batu giok. Setelah menuangkan beberapa kekuatan spiritual ke dalam slip, mereka kemudian mulai mempelajari para murid dari Pil Stream Sect dan Sect Stream Deep. Demikian juga, para murid dari sekte lain berpaling untuk melihat para pendatang baru. Beberapa murid sedang melihat Bai Xiaon. Ekspresi wajah para murid berbeda dari kelompok ke kelompok ketika mereka melihat Bai Xiaon. Orang-orang dari Pil Stream Sect tampak skeptis, seolah-olah mereka tidak cukup percaya apa yang telah mereka dengar tentang dia. Adapun sekte aliran mendalam, mereka terlihat ejekan. Bai Xiaon sedikit terkejut dengan semua ini. Beberapa saat kemudian, Ho Yunfei mendekat dan menyerahkan slip batu giok padanya. Kamu datang terlambat, jika tanya pelan. Sebelum kamu datang,
Para penguasa puncak dan Ouyang Ji menjelaskan perjuangan pahit yang akan kita hadapi lebih detail. Mereka mengatakan bahwa cara terbaik untuk tetap aman adalah membunuh sebanyak mungkin murid dari sekte lain. Mereka juga memberi kami slip batu giok dengan informasi tentang jatuh pedang jurang, serta para murid dari sekte lain. Agaknya, sekte lain memiliki informasi tentang kita juga. Bai Xiaon mengambil slip giok dan menuangkan kekuatan spiritual ke dalamnya. Hal pertama yang dia lihat adalah pengantar terperinci untuk Valen Sword Abyss. Jatuh pedang Abyss juga disebut dunia pedang jatuh, dan telah turun dari atas beberapa ribu tahun di masa lalu. Lebih dari setengah pedang terkubur jauh di dalam bumi. Pedang itu sendiri membentuk dunia miring, yang kedalamannya dipenuhi dengan binatang-binatang Airtring yang semakin kuat, yang tubuhnya mengandung sejumlah besar energi Airtring. Pintu masuk ke dunia pedang yang jatuh adalah banyak lubang bawah tanah yang telah tertusuk ke dalam tubuh pedang selama kejatuhannya. Di dalam dunia pedang, tidak hanya Bane Beast Airtring terbentuk dari energi Airtring, ada juga Bane Souls. Banyak orang percaya bahwa mereka adalah jiwa-jiwa manusia yang terbunuh oleh pedang, yang terwujud karena kehadiran energi bumi. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan pertempuran yang sama yang mereka miliki sebelum kematian, mereka masih berbahaya. Untungnya, mereka tidak cerdas, dan tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Ketika Bai Xiaon membaca tentang itu, dia mengambil napas dalam-dalam dan memutuskan untuk memperhatikan Bane Souls. Sejauh yang dia khawatirkan, mereka pada dasarnya sama dengan hantu jahat. Slip Giok juga memberikan informasi rinci tentang energi pembumian. Pada dasarnya, ada dua jenis energi Airtring. Salah satunya adalah tipe di Bane Beasts. Ketika Bane Beast terbunuh, itu akan melepaskan beberapa energi Airtring yang samar, yang dapat dikumpulkan menjadi botol Dao dan diubah menjadi kristal tangkapan Airtring. Kristal itu seperti kunci yang bisa membuka kunci metode untuk mengumpulkan jenis energi Airtring kedua. Yang benar adalah bahwa 99% dari energi bumi-bumi menyatu dengan dunia itu sendiri, dan tidak dapat dikumpulkan secara langsung. Itu harus dipanggil. Jumlah energi Airtring di dunia terbatas. Setelah mencapai yayasan pendirian, sejumlah gelombang laut spiritual tidak akan terjadi tergantung pada bakat laten yang dimiliki oleh individu tertentu. Karena itu, yang sebelumnya mencapai yayasan pendirian, semakin baik. Setiap orang yang benar-benar mencapai yayasan pendirian akan mengurangi jumlah total energi bumi di dalam dunia pedang yang jatuh. Secara umum, kecuali beberapa murid yang luar biasa datang yang mencapai 8 Tide Flows, akan ada energi bumi yang cukup untuk 30 orang untuk mencapai yayasan pendirian. Mereka yang mencapai yayasan pendirian lebih cepat daripada kemudian memiliki keuntungan besar. Jika seseorang terlalu lambat, itu akan menjadi sulit untuk menyerap energi Airtring yang cukup untuk menyebabkan Tide Flow, sehingga membuatnya tidak mungkin untuk mencapai pendirian yayasan. Chapter 142. Setelah selesai dengan diperkenalkannya Valen Sword Abyss, Bai Xiaon merasa lebih dari sebelumnya bahwa tempat itu sangat berbahaya. Sambil mengerutkan kening, dia melanjutkan untuk meneliti banyak gambar dari berbagai murid dari 3 sekte lainnya. Ketika dia melakukannya, dia kadang-kadang akan melihat ke atas untuk mengidentifikasi murid itu dalam kerumunan dan membuat perbandingan cepat. Semakin dia belajar tentang para murid dari sekte-sekte ini, semakin dia gelisah. Zhao Ro dari Pilstream Sect, mahir dengan bentuk ilusi. Dia pernah secara bersamaan bertarung dengan 3 murid dalam tahap kultivasi yang sama, dan membantai mereka semua. Wow, luar biasa. Kemampuannya tampaknya setara dengan sihir ilusi Gong Sun Wan. Bai Xiaon berkedip beberapa kali, dan kemudian menatap diam-diam pada seorang wanita muda di kelompok Pilstream Sect. Dia sangat cantik, dengan kulit yang lembut dan kenyal. Saat ini, dia menatap mata Gong Sun Wan R. Jelas, mereka berdua sudah saling mengukur. Lei Shan dari Sekte Aliran Mendalam, kultivator penyempurnaan tubuh dengan klon mendalam Lightning Flame. Sangat kuat, dengan teknik magis yang sangat indah. Dia pernah dikejar oleh seorang penggarap yayasan pendirian, tetapi bertahan selama 7 hari tanpa terbunuh. Diduga memiliki tubuh Fire Spirit, dan memiliki kemampuan penyembuhan yang luar biasa. Setelah membaca uraiannya, dia melihat ke arah para murid sekte aliran besar dan dengan cepat melihat Lei Shan. Dia adalah seorang pemuda kekar, berotot, yang duduk di sana dengan kaki bersilang, penerangan dan nyala api berputar-putar di sekelilingnya. Dia tampak mengesankan hingga ekstrim. Tampaknya merasakan tatapan Bai Xiaon padanya, dia melihat ke atas dan tersenyum ganas, matanya berkedip-kedip dengan niat membunuh. Dia akan menjadi lawan yang baik untuk Lu Tianlei, dipikir Bai Xiaon. Mereka berdua suka kilat mereka. Memalingkan muka, Bai Xiaon melanjutkan dengan informasi di slip giok. Fang Lin dari Pilstream Sect, nomor 1 mereka terpilih dari generasi saat ini. Setengah tahun yang relatif tidak dikenal, di mana ia tiba-tiba menjadi terkenal. Mahir dengan dao racun, dan pembunuh yang menentukan. Berhasil mengolah surga bumi tungku kuali, dan memiliki kekuatan yang melebihi puncak ki kondensasi. Sangat sulit ditandingi. Hanya bertarung dalam 2 pertempuran sejati. Dalam satu,
Ia membantai 8 pembudidaya pemberontak, semuanya dalam lingkaran besar kondensasi Qi. Dia bahkan tidak terluka selama pertempuran. Dalam pertempuran lain, dia menghancurkan harta pertahanan yang sebanding dengan tingkat yayasan pendirian, dan membunuh mata-mata yang dikirim oleh sekte Stream Roh. Mata Bai Xiaon melebar, dan dia dengan cepat mengidentifikasi Fang Lin di kerumunan, seorang pria muda dengan seorang wajah tanpa ekspresi. 9 kepulauan dari sekte aliran mendalam. Terpilih pertama di sekte aliran mendalam dalam 3.000 tahun terakhir yang berhasil menumbuhkan teknik pemusnahan-pemusnahan. Seharusnya, teknik itu dapat melenyapkan semua bentuk kehidupan, dan tidak meninggalkan apapun di belakangnya. Itu menciptakan benang-benang pemusnahan yang bahkan tidak dapat ditandingi oleh para pembudidaya Yayasan Mortal Dao. Kulit kepala kesemutan, Bai Xiaon menoleh dan melihat seorang pemuda berwajah dingin duduk di sana di tengah kerumunan. Bai Xiaon tidak yakin apakah dia melihat sesuatu atau tidak, tapi sepertinya dia memiliki simbol magis samar yang mengelilinginya yang membentuk sesuatu seperti rantai. Hanya menatapnya beberapa saat menyebabkan mata Bai Xiaon terluka, dan visinya mulai memudar. Dia dengan cepat memalingkan muka dari pemuda yang menakutkan itu. Pada titik inilah Bai Xiaon menyadari bahwa ada deskripsi hampir semua murid dari Pil Stream Sekte dan Sekte Stream Mendalam. Namun, informasi tentang murid Sekte Aliran Darah hanya memiliki 2 entry. Su Xiaoshan dari Sekte Aliran Darah. Bakat biasa, tetapi keturunan langsung dari pendiri Patriarki Bloodstream Sect. Posisi yang sangat tinggi, kepribadian sutra. Memiliki benda ajaib yang tak ada habisnya. Song Kuei dari Sekte Aliran Darah. Nomor 1 yang dipilih, kadang-kadang disebut Ascendant Limitless. Mirip menyerupai Master Limitless. Tidak ada rincian tentang tekniknya, tetapi dalam satu pertempuran yang menantang surga, ia membunuh seorang penggarap yayasan pendirian saat ia hanya di Qi kondensasi. Ancaman berbahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi semua murid kondensasi Qi. Hadiah khusus untuk membunuhnya. Entry pertama di antara para murid Sekte Aliran Darah tidak sangat mengesankan, tetapi yang kedua menyebabkan Bai Xiaon terkesiap, dan matanya terbuka selebar piring. Membunuh seorang penggarap yayasan pendirian. Hati Bai Xiaon bergetar karena tidak percaya. Setelah beberapa pemikiran, ia memutuskan bahwa Song Kuei akan menjadi lawan yang sempurna untuk Ghost Fang. Adapun kehidupan kecilnya yang malang, dia pasti tidak akan membuangnya dengan membawanya. Sifat menakutkan para murid dari sekte lain sulit diterima. Kemudian, hatinya tiba-tiba bergetar. Apakah selip giok 3 sekte lainnya memiliki informasi tentang aku? Aku ingin tahu apa kata mereka. Ketika rasa penasarannya tumbuh, dia hanya mempertimbangkan untuk mencoba mencari murid yang ramah dari salah satu sekte lain untuk berdagang selip batu giok dengan ketika tiba-tiba, gelombang tekanan turun dari atas. Langit menjadi benar-benar merah darah saat sekte aliran darah tiba. Pembentukan mantra mereka sangat berbeda dari Spirit Stream Sect. Sebuah tangan terputus, berwarna merah darah muncul di atas, menghapus langit dan menutupi matahari. Semuanya di atas menjadi benar-benar merah. Yang mengejutkan, di telapak tangan yang terputus ada mata yang besar, benar-benar merah, dan aneh untuk dilihat. Mata itu berkedip, dan semua gunung Flamecrane bergetar. Beberapa saat kemudian, sekelompok lebih dari 100 sosok mulai muncul di lokasi keempat di puncak gunung. Ketika mereka menjadi terlihat, lebih banyak tekanan membebani dari atas. Rupanya, jika ada yang berani melancarkan serangan diam-diam pada saat ini, tangan terputus besar akan turun dengan kekuatan destruktif untuk menghancurkan para penyergap. Langit dan bumi bergetar hebat saat sekte aliran darah muncul. Mereka memiliki kelompok terbesar dari salah satu dari 3 sekte, total 121. Tanpa ahli yayasan pendirian yang adalah pemimpin mereka telah membawa total 120 murid. Mereka semua mengenakan jubah merah panjang, dan memiliki ekspresi dingin di wajah mereka. Mereka semua tampak siap untuk membunuh kapan saja, dan memandang murid-murid dari sekte lain dengan cara serigala akan memandang domba. Masing-masing dan setiap murid dari aliran darah aliran sekte tampak sangat ekstrim, dengan aura yang sangat mematikan. Tak satu pun dari mereka yang tampaknya saling mempercayai. Begitu mereka terwujud, mereka beringsut menjauh satu sama lain dan kemudian duduk bersila untuk bermeditasi. Para murid dari Pil Stream Sekte tampak terguncang, kecuali untuk Zhaoro dan Fang Lin, yang matanya berkilauan dengan minat dan kewaspadaan. Para murid sekte arus besar memiliki reaksi yang sama. Selain murid-murid terpilih, semua orang gemetar melihat pemandangan sekte aliran darah yang mengintimidasi. Terengah-engah juga bisa terdengar di antara para murid sekte Stream Roh. Mata Bai Xiaon melebar, dan dia langsung teringat kembali pada perkenalan yang baru saja dia baca. Sekte aliran darah dan sekte aliran roh tidak bisa lebih ditentang dalam filosofi mereka. Sekte aliran darah diperintah oleh hukum rimba, dan ancaman kekerasan brutal dan bahkan kematian terus-menerus menggantung di atas kepala murid-murid mereka. Mereka hampir merupakan sekte jahat, dan para murid yang naik pangkat semuanya brutal dan tanpa ampun. Apa sekelompok iblis? Pikir Bai Xiaon, menelan ludah.
Mereka bahkan mengizinkan murid untuk saling membunuh. Mengerikan sekali. Sekte aliran roh benar-benar jauh lebih baik. Memutuskan untuk sangat berhati-hati di sekitar sekte aliran darah, dia mulai mencari dua wajah yang dia kenali dari deskripsi. Jelas, orang yang paling harus diwaspadai adalah terpilih surga bernama Song Kue, yang telah membunuh seorang penggarap yayasan pendirian. Tidak masalah bagaimana dia menyelesaikan tugas seperti itu, fakta bahwa dia berhasil menunjukkan betapa menakutkannya dia. Tidak butuh waktu lama untuk menemukannya. Dia adalah seorang pria muda dengan ciri-ciri biasa, tetapi yang memancarkan dingin yang intens. Dia mengenakan pakaian yang berbeda dari teman-temannya. Nya bukan murni merah tua, melainkan warna magenta gelap. Ketika dia duduk bersila untuk bermeditasi, tidak ada seorang murid pun yang berani duduk dalam jarak 3 meter darinya. Aura pembunuhnya sangat intens hingga ekstrim, dan jauh melampaui semua murid di sekitarnya. Bahkan sepertinya secara fisik merusak udara di sekitarnya. Begitu Bai Xiaon melihat Song Kue menatap balik padanya, seolah-olah dia sedang menunggu untuk menatapnya. Tatapan mereka bertemu, dan Bai Xiaon langsung dipenuhi dengan teror sehingga ia hampir ingin melarikan diri ke arah yang berlawanan. Perasaan yang sama yang dialami ketika dia dikejar melalui hutan tanpa nama oleh Chen Heng yang membunuh. Chapter 143. Bai Xiaon mengambil napas dalam-dalam dan membuang muka untuk mencari Su Xiaoshan. Dia sebenarnya yang paling mudah diidentifikasi. Dia sangat tampan, dan memiliki ekspresi yang sangat bangga. Dia tampak seperti tipe orang yang dagunya selalu terangkat ke udara, seolah-olah tidak ada orang di dunia yang layak untuk menatap matanya. Kepribadian sutranya tidak bisa lebih jelas. Bahkan ada dua murid wanita cantik yang hadir untuknya. Salah satu dari mereka sedang memijat pundaknya, dan yang lain mengupas buah yang kemudian dia taruh di mulutnya. Bai Xiaon tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit iri. Sekitar waktu ini, Bai Xiaon memperhatikan bahwa banyak murid aliran darah sekte melakukan hal yang sama yang telah dilakukan Song Kue. Mereka menatapnya dengan tatapan dingin. Tidak seperti skeptisisme sekte aliran pil atau kesombongan sekte aliran mendalam, penampilan yang diberikan oleh sekte aliran darah sangat menginspirasi dan dipenuhi dengan niat membunuh. Bai Xiaon merasakan mulut dan tenggorokannya mengering. Tampaknya ada sesuatu yang aneh tentang tatapan para murid sekte aliran darah, dan Bai Xiaon terus tumbuh semakin ingin tahu tentang apa yang dikatakan oleh batu giok murid lain tentang dia. Kultivator yang memimpin sekte aliran darah adalah seorang tua dengan jubah merah panjang dengan rambut merah tua. Wajahnya putih, dan dia sedikit bungkuk. Matanya menyeramkan sampai ekstrim, dan ketika dia melirik kerumunan yang hadir, dia menjilat bibirnya. Yang mengejutkan, lidahnya bukan lidah orang biasa. Itu bercabang seperti ular, dan menyebabkan semua murid yang melihatnya menggigil ketakutan. Ouyang Jie dan dua pembudidaya bernama Hai dan Lin berhenti mengobrol dan memandang sekte aliran darah. Ketika mereka melihat pria tua berlidah ular itu, Hai dan Lin tersentak. Sedangkan untuk Ouyang Jie, ekspresinya berubah sangat serius. Tuan Snakes Cale, berkata Ouyang Jie dengan nada suara yang agak tidak ramah. Sekte aliran darah terlambat. Pria tua berlidah ular itu berkedip, lalu memaksakan senyum tulus ke wajahnya. Mata berkilauan dengan pembunuhan, dia memandang Ouyang Jie dan berkata, hehehe. Aku tidak terlambat. Kalian baru saja tiba di sini lebih awal. Rupanya tatapan kedua pria itu mengandung beberapa kemampuan ilahi yang berhubungan dengan penglihatan, yang menyebabkan kegaduhan yang aneh dan tanpa suara menumpuk di antara mereka berdua. Sesaat kemudian itu hancur, dan Ouyang Jie mendengus. Wajahnya sedikit pucat, dia mengayunkan lengan bajunya dan berjalan kembali untuk berdiri di depan para murid Spirit Stream Sect. Adapun orang tua berlidah ular, matanya berkilauan, dan ki dan darahnya melonjak dalam dirinya. Dia juga mundur beberapa langkah, dan ketika dia melihat ke atas, matanya bersinar dengan cahaya yang aneh. Ouyang, kamu Codger tua. Setelah bertahun-tahun, kamu telah membuat cukup perbaikan dengan basis kultivasi kamu. Nah, akan ada waktu untuk mengenang nanti. Sekarang sekte aliran darah telah tiba, mari kita buka Valen Sword Abyss. Sudah waktunya untuk uji coba dengan api. Dengan itu, dia melambaikan tangannya, menyebabkan serpihan batu giok muncul yang tampaknya berasal dari Liontin. Fragmen itu langsung terbang dan melayang di udara di antara kekuatan dari 4 sekte. Hai dan Lin saling bertukar pandang, dan kemudian menghasilkan pecahan Liontin giok yang serupa. Ouyang Jie melakukan hal yang sama. Seketika, 4 fragmen terbang bersama dan membentuk seluruh Liontin batu giok. Cahaya berkilauan memenuhi udara, dan beberapa saat kemudian, perisai bersinar yang menyegel area di sekitar pedang raksasa mulai terbuka. Dari tampilan benda-benda, setelah waktu yang cukup lama untuk membakar setengah dupa, mungkin untuk memasuki area itu. Semua murid Ki kondensasi memperhatikan dengan seksama. Bahkan ketika Bai Xiaon mempelajari situasinya, suara Ouyang Jie ditransmisikan ke telinga para murid Spirit Stream Sect. Ada lebih dari 40 pintu masuk ke dunia pedang. Masing-masing dapat menampung tidak lebih dari 10 orang.
Pertempuran pertama yang akan kamu lawan adalah memasukkan pedang itu sendiri. Penyergapan di bagian dalam telah diketahui terjadi, jadi lakukan yang terbaik untuk tetap bersama. Ingat apa yang aku katakan sebelumnya. Jika kamu bertemu murid dari sekte lain, jangan berhati lembut. Untuk melindungi diri kamu sendiri, bunuh mereka jika kamu bisa. Kumpulkan energi Airtring ke dalam botol dao kamu dan bentuk kristal penangkapan Airtring secepat mungkin. Kemudian mulailah memanggil energi Airtring di sekitarnya dari sisa dunia pedang yang jatuh. Bahkan ketika Ouyang Jie memberikan penjelasan terakhirnya kepada murid-murid sekte Stream Roh, para penggarap yayasan pendirian dari 3 sekte lainnya melakukan hal yang sama. Ouyang Jie melambaikan tangan kanannya, dan 100 botol biru kecil terbang ke tangan para murid. Ini adalah botol dao kamu. Pada saat ini, suara gemuruh bergema ketika perisai yang mencegah akses ke celah-celah di tanah terbuka sepenuhnya, menyisakan celah sekitar 9 meter di mana para murid bisa masuk. Dengan memasuki celah itu, adalah mungkin untuk pergi ke lorong-lorong bawah tanah dan ke kedalaman jurang, di mana orang bisa menemukan pintu masuk yang mengarah ke dunia pedang itu sendiri. Seluruh area ini berada di bawah kendali 4 sekte besar. Itu, ditambah dengan pengawasan patriarki sekte, berarti bahwa tidak ada pembudidaya yayasan pendirian yang akan dapat memasuki dunia pedang. Ingat, kamu tidak bisa tinggal di dalam terlalu lama. Tanah suci hanya akan tetap dibuka selama 3 bulan. Setelah jangka waktu itu berakhir, apakah kamu berhasil atau tidak, kamu harus pergi. Aku akan menarikmu keluar dari luar jika harus. Hal lain, meskipun tidak ada hal ekstrim yang terjadi di luar harapan, untuk generasi sekarang, para patriar 4 sekte besar telah mempertahankan 4 formasi teleportasi untuk mengevakuasi kamu jika terjadi keadaan darurat. Berdasarkan pada jenis teknik yang kamu kembangkan, formasi akan mengidentifikasi kamu dan memindahkan kamu kembali ke sekte, atau setidaknya ke benua yang sama. Tentu saja, pertarungan dan pembunuhan antar murid tidak akan memicu formasi teleportasi. Akhirnya, apakah kamu berhasil atau tidak mencapai pendirian Yayasan Airtring, aku benar-benar berharap kalian semua membuatnya hidup kembali. Ketika dia melihat keluar ke arah para murid, sikap dingin Ouyang Ji yang biasa sedikit melunak, dan ekspresinya bahkan tampak seperti sedikit membesarkan hati. Itu terutama benar ketika dia melihat Bai Xiaon dan Ghost Fang. Ketika dia melihat mereka, matanya bersinar dengan antisipasi yang tajam. Melihat bahwa pintu masuk sekarang terbuka, sekte aliran darah segera mulai terbang ke arah itu. Di antara murid-murid Spirit Stream Sect, Ghost Fang adalah yang pertama untuk beraksi, diikuti oleh Shangguan Tianyo dan yang terpilih lainnya. Bai Xiaon mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian dengan cepat menghasilkan 8 mantel kulit dari tasnya. Saat ia terbang, ia juga mengeluarkan wajan hitam besar, yang diletakkan di punggungnya. Mata bersinar dengan tekad, dia mengertakkan gigi dan terbang melalui pintu masuk. Tentu saja, dia tidak pergi sendiri. Dia memastikan untuk mengikuti di belakang kelompok murid Spirit Stream Sect. Segera, para murid dari 4 sekte besar telah menghilang ke celah-celah. Ouyang Jie, lelaki tua berliduk ular, dan para pembudidaya bernama Hai dan Lin semuanya bertukar pandang, lalu duduk bersila di sekitar pintu masuk, melihat sekeliling dengan waspada saat mereka berjaga. Ada banyak celah yang mengarah ke bawah tanah, beberapa besar, beberapa kecil, dan para murid Spirit Stream Sect tidak semuanya tetap bersatu. Ghost Fang, Bei Hanlai, Gong Sunwan Er, dan beberapa yang lainnya terpilih memilih untuk pergi sendiri. Murid-murid yang lain berpisah menjadi 2 kelompok, satu terdiri dari murid-murid Ban Utara, dan yang lainnya terdiri dari murid-murid Bang Selatan. Kekuatan dari Pil Stream Sekte dan Sekte Stream mendalam bertindak sama. Namun, para murid dari sekte aliran darah tampaknya tidak memiliki banyak kepercayaan di antara mereka sendiri, dan bertindak sendiri, atau berpisah menjadi kelompok 2 atau 3. Bai Xiaon melihat sekeliling dengan hati-hati saat dia mengikuti murid-murid tepi selatan ke kedalaman. Begitu dia berada di bawah tanah, dia bisa merasakan dingin yang berdenyut naik dari bawah. Sepertinya ingin menembus tubuhnya, membekukan ki dan darahnya. Namun, dia mengenakan terlalu banyak pakaian, membuatnya tidak mungkin kedinginan untuk menjangkaunya. Semakin jauh ke bawah, mereka menjadi semakin dingin. Untungnya, mereka tidak terlalu jauh dari permukaan. Dikombinasikan dengan tingkat basis budidaya mereka, mereka tidak dalam bahaya apapun. Segera, para murid tepi selatan memperhatikan bahwa Bai Xiaon ada di bagian paling belakang, dan ekspresi aneh muncul di wajah mereka. Namun, ekspresi itu dengan cepat berubah menjadi senyum sukacita. Setelah semua, dengan Bai Xiaon di sana, mereka merasa jauh lebih aman. Meskipun mereka semua berada di tingkat ke-10 ki kondensasi, dan sangat bangga dengan fakta itu, mereka tahu bahwa Bai Xiaon jauh lebih kuat daripada mereka dalam segala hal. Segera, mereka mulai memberi ruang baginya, melangkah ke samping dan menggenggam tangan sebagai salam. Salam Sekte Paman Bai. Ini sekte yang adil dan benar, Paman Bai. Dia tidak menyukai Shangguan Tianyo dan orang-orang lain yang pergi sendiri. Dia tetap bersama kita. Nah, seperti itulah seharusnya Bang Selatan yang dipilih.
Sekte Paman Bai, ini aku, Yo Yo Dao. Apakah kamu masih mengingatku? Kamu benar-benar membuat aku bagus dalam insiden hujan asam itu. Bai Xiaon memandang kelompok yang berpisah untuk membiarkannya naik ke depan, dan awalnya terkejut. Sebenarnya, dia berharap menemukan sedikit keamanan dengan tetap berada di belakang kerumunan. Tetapi setelah mendengar bagaimana semua orang berbicara dengannya, dia berkedip dan kemudian berdeham. Sambil mengangkat dagunya, ia mengambil posisi seseorang dari generasi senior. Hahaha, tak satu pun dari kamu memiliki hal yang perlu dikhawatirkan. Dengan orang penting seperti aku di sini, tidak ada yang akan berani menimbulkan masalah bagi kamu. Senang, murid-murid lain berkerumun di sekitar Bai Xiaon, terutama Yo Yo Dao dari Violet Chauldron Peak, yang semuanya tersenyum. Hou Yunfei berakhir di sebelah Bai Xiaon. Mempertimbangkan upupnya saat ini, fakta bahwa ia bertindak seperti seseorang dari generasi senior membuat Hou Yunfei tertawa. Namun, dia tidak bisa melupakan semua yang terjadi dengan klan Luo Chen. Semoga beruntung, Xiaon, jika tanya pelan. Kamu pasti akan mencapai pendirian Yayasan Earthring. Aku juga berharap begitu, jawab Bia Xiaon. Melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang mendengarkan, dia membungkuk dengan cemberut dan berkata, "Ihei, apakah menurutmu murid-murid lain sengaja melakukan ini? Aku awalnya ingin tinggal di belakang. Kenapa aku tiba-tiba berada di depan?" Ekspresi aneh muncul di wajah Hou Yunfei, dan dia terbatuk ringan. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa setiap kali Bai Xiaon ada, tidak peduli seberapa serius atau berbahaya situasinya, entah bagaimana itu akan menjadi aneh dan lucu. Ah, baiklah, aku bisa membiarkannya pergi. Bai Xiaon melanjutkan. Lagi pula, aku seorang murid prestise, dan saudara junior dari pemimpin sekte. Kembali di tepi selatan, aku memang menyeret murid-murid ini ke dalam beberapa situasi buruk dengan meramu pilku. Jadi untuk sekarang, aku akan mengendurkan mereka sedikit. Menjulurkan dadanya dan melihat sangat banyak pahlawan, ia melanjutkan dengan cepat sebagaimana hatinya yang berhati-hati dan gelisah akan membiarkannya. Di tempat lain di celah bawah tanah, murid dari sekte lain pergi sendirian, atau dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5. Siapapun dari mereka yang melihat kelompok yang lebih besar dari beberapa lusin akan segera menghindarinya. Bahkan mereka yang menganggap diri mereka superior akan memandang mereka dengan dingin dan kemudian bergerak secepat mungkin. Segera, kelompok itu melihat tubuh pedang, dan salah satu celah yang mengarah ke dalam. Namun, sudah ada 2 sinar tembakan cahaya ke arah celah. Bai Xiaon segera memutuskan untuk pindah, tetapi sebelum dia bisa, murid-murid Spirit Stream Sekte sekitarnya dengan bersemangat mulai melakukan gerakan mantra. Dalam sekejap mata, banyak teknik magis mendukung kedua murid dari sekte lain. Keduanya berasal dari Bloodstream Sekte, dan begitu mereka melihat teknik sihir yang masuk, wajah mereka berkedip, dan mereka berusaha menghindar. Sayangnya, mereka tidak cukup cepat, dan dikirim jatuh ke belakang, darah menyembur keluar dari mulut mereka. Kemudian mereka melarikan diri, menatap penuh kebencian pada Spirit Stream Sect sepanjang waktu. Bai Xiaon sangat terkejut bahwa mereka berhasil mengamankan salah satu celah melalui angka-angka unggul. Tentu saja, mengingat statusnya, dia hanya berdehem dan membiarkan murid-murid lain memasuki celah di depannya. Chapter 144. Tidak ada cara untuk memastikan bahwa kamu tidak akan disergap setelah masuk. Seseorang hanya bisa mengandalkan keterampilan dan kemampuan seseorang untuk tetap aman. Sleep Jade juga tidak bisa digunakan untuk mengirim pesan kepada orang-orang di luar. Namun, jika beberapa orang dari satu sekte semuanya masuk pada saat yang sama, mereka akan aman dari apapun kecuali penyergapan brutal berskala besar. Setelah 4 murid memasuki pembukaan, Hou Yunfei memilih untuk masuk. Tepat sebelum melangkah masuk, dia meminta bantuan Bai Xiaon. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada aku di dalam, tolong urus junior brother klan aku, Hou Yunqing. Hou Yunqing adalah salah satu anggota klan muda yang paling penting, meskipun ia bukan anggota dari sekte Stream Roh, tetapi telah tinggal di klan untuk melanjutkan budidaya. Bai Xiaon dengan cepat menghibur Hou Yunfei dan memberitahunya untuk tidak begitu tertekan. Kemudian dia dengan diam-diam menyerahkan jimat kertas. Hou Yunfei awalnya terkejut, tetapi setelah melihat jimat itu sejenak, cukup tersentuh. Dengan anggukan terakhir ke Bai Xiaon, dia melangkah ke pintu masuk. Segera setelah dia menghilang, celah itu menjadi gelap, menunjukkan bahwa itu tidak mungkin lagi untuk menggunakannya sebagai pintu masuk. Bai Xiaon agak khawatir tentang Hou Yunfei, tetapi mengingat pintu masuk telah ditutup, ada sedikit yang harus dilakukan. Dengan itu, dia memimpin kelompok maju. Mereka melanjutkan untuk waktu yang diperlukan untuk membakar dupa, mengobrol dan menertawakan kejenakaan Bai Xiaon di tepi selatan. Mereka juga berbicara tentang harapan dan ambisi mereka untuk masa depan. Ketika Bai Xiaon menampar dadanya dan memberitahu mereka bahwa mimpinya adalah hidup selamanya, mereka semua tertawa. Yo Yo Dao dengan keras menyatakan bahwa mimpinya adalah menjadi patriark sekte Stream Roh.
Mereka berada di jalur brutal dan mematikan menuju yayasan pendirian, tetapi pada saat ini, mereka dapat sedikit bersantai. Dengan Bai Xiaon di depan, mereka tidak mengalami kemunduran. Setiap celah yang mereka lihat dengan cepat diambil alih. Tangkap dia, anak laki-laki. Bai Xiaon akan menangis. Hei, tempat ini milik kita. Pergilah, tempat ini milik kita. Yah, apa ini? Beraninya kamu memelototiku. Tangkap dia, nak. Boom terdengar terus-menerus. Pada saat yang sama, jumlah murid Spirit Stream Sect tumbuh semakin kecil. Setiap kali salah satu dari mereka memasuki celah, mereka akan mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Bai Xiaon. Pada saat yang sama, fakta bahwa para murid akan beraksi di gelombang tangannya yang sederhana membuat Bai Xiaon merasa sangat tersentuh. Jadi, rasanya seperti terpilih. Tidak heran begitu banyak orang ingin menjadi satu. Bahkan ketika dia menghela nafas tentang hal itu, mereka mendekati daerah lain dengan celah di pedang. Tanpa diduga, ada sekelompok besar orang yang saling bertarung di daerah tersebut. Bahkan lebih mengejutkan, ada total 3 celah yang terlihat, dan 6 murid aliran darah sekte kuat menahan mereka terhadap 9 murid dari 2 sekte lainnya. Saat ini, pertempuran telah menemui jalan buntu. Ketika Bai Xiaon melihat apa yang terjadi, matanya berkilauan, dan selusin murid Spirit Stream Sekte yang tersisa di belakangnya semua mulai bersemangat. Tanpa ragu-ragu lebih lanjut, Bai Xiaon berteriak, hei, tempat ini milik kita. Para murid sekte aliran darah telah melakukan misi untuk sekte mereka untuk menjaga lokasi ini selama mereka bisa. Mereka sudah kelelahan, jadi ketika mereka melihat begitu banyak orang dari Spirit Stream Sect tiba, ekspresi mereka berkedip, namun mereka tidak melarikan diri. Sebaliknya, mereka menghilang ke celah. Para murid di sekitarnya dari Pil Stream Sekte dan Sekte Stream mendalam baru saja akan masuk ke pintu masuk ketika mereka dibombardir dengan teknik magis dan kemampuan ilahi, mendorong mereka kembali. Beberapa saat kemudian, Bai Xiaon dan murid-murid Spirit Stream Sect lainnya menghalangi jalan. Sadar bahwa mereka memiliki keunggulan angka, Bai Xiaon dengan bangga berkata, "Ihu, jadilah murid kecil yang baik dan dengarkan. Lord Bai dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi dia tidak akan membuatmu kesulitan lebih lanjut." Wajah para murid dari sekte lain berkedut. Ini dia lagi. Namanya Bai Xiaon. Dasar penjahat. Ini adalah ketiga kalinya dia menyambar pintu masuk dariku. Sialan. Ini adalah kedua kalinya bagi aku. Jika itu bukan untuknya, aku sudah berada di dunia pedang. Karena kelompok itu terdiri dari orang-orang dari sekte yang berbeda, mereka enggan bergabung. Selain itu, bahkan jika mereka melakukannya, mereka masih akan kalah jumlah dengan sekte Stream Roh. Mata menyala-nyala dengan amarah dan ketidakberdayaan, mereka menyaksikan ketika murid-murid Spirit Stream Sect menghilang ke dalam 3 celah. Merasa sangat senang, Bai Xiaon menyaksikan 5 murid memasuki celah pertama sebelum gelap. 3 orang menghilang ke celah kedua. Sejauh yang dia ketahui, dia melakukan pelayanan yang bagus untuk sekte tersebut. Pada titik ini, misinya tercapai. Bersihkan tenggorokannya, dia bergabung dengan 5 murid terakhir Spirit Stream Sekte saat mereka mendekati pintu masuk ketiga. Murid-murid sekitarnya dari sekte aliran Pil dan sekte aliran mendalam memandang, menyadari bahwa pada titik ini, sudah terlambat untuk melakukan apapun tentang situasi. Selain itu, bahkan jika celah tidak menjadi gelap setelah sekte Stream Roh masuk, mereka masih tidak berani masuk karena takut penyergapan di sisi lain. Saat mereka hendak pergi untuk mencari celah lain, mata mereka melebar, dan rahang mereka ternganga. Kemudian, senyum dingin dan mematikan muncul di wajah mereka. Baru saja, ketika murid aliran spirit sekte kelima memasuki lorong, dan Bai Xiaon mencoba untuk masuk, itu menjadi gelap. Tidak mungkin, kata Bai Xiaon, heran. Saat dia didorong keluar dari pintu masuk, dia menelan dan melihat dari balik bahunya. Di sana berdiri sekelompok murid dari sekte lain, mata berkedip mengancam ketika mereka perlahan berjalan ke arahnya. Masing-masing dan setiap orang berada di lingkaran besar dari tingkat ke-10 Ki kondensasi, dan di sekte mereka sendiri, mereka terpilih yang semua orang memandang ke atas. Meskipun mereka bukan tipe yang para murid lain putus asa untuk pernah melampaui, mereka masih jauh melampaui biasa dalam hal bakat alami mereka. Kenapa kamu tidak masuk, Bai Xiaon? Cepatlah, melangkah ke pintu masuk. Ya. Jika tidak, kami akan membantu kamu. Mungkin jika kami memotong kamu menjadi beberapa bagian, maka kamu akan cocok. Hahaha. Kamu akhirnya akan mendapatkan apa yang kamu bayar. Kamu dan geng kamu merampok aku dari 3 pintu masuk. Sekarang apa yang akan kamu lakukan? Tawa dingin dan aura pembunuh menyebar untuk memenuhi daerah itu. Pada titik ini, Bai Xiaon adalah musuh bersama yang dibenci semua murid. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan ketika kelompok itu bersiap untuk menyerang, dia memukul tasnya untuk dipegang, menghasilkan segenggam jimat kertas yang ditamparnya sendiri.
Seketika, cahaya menyilaukan terpancar keluar saat Bai Xiaon menciptakan dunia kecerahan selebar 60 meter. Suara perisai yang dipanggil muncul menjadi hiruk-pikuk memekakan telinga yang memenuhi seluruh area. Mata murid-murid lain melebar, dan pikiran mereka terhuyung. Mereka hampir tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Cahaya terang dan beraneka warna memenuhi area selebar 60 meter saat lebih dari 100 perisai muncul. Semua kulit kepala murid kesemutan karena syok. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka lihat seumur hidup mereka. Bagaimana? Berapa banyak perisai jimat itu? Surga! Seberapa kaya orang ini? Sialan! Bahkan jika kita memiliki 10 kali lebih banyak orang di sini, kita tidak akan bisa menembus perisai itu. Dengan gemetar di ambang kegilaan, para murid menatap Bai Xiaon dengan rasa heran yang semakin meningkat. Adapun Bai Xiaon, dia berdiri di sana, dada membusung, tangan tergenggam di belakang punggungnya, dagu terangkat, ekspresinya agak melankolis, seperti pahlawan yang kesepian. Baiklah, kalian pengganggu, ayolah. Katanya keras. Tuan Bai akan bertarung sampai mati. Dari nada suaranya, sepertinya dia siap bertarung sampai mati. Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, sayap protomagnetik muncul dari wajan hitam besar di punggungnya, dan dia kabur bergerak, membanting ke murid terdekat, seorang pria muda berwajah panjang dari sekte arus besar. Lebih tepatnya, Bai Xiaon tidak membanting ke pemuda itu, perisainya melakukannya. Berjarak 60 meter dari Bai Xiaon, pekikan yang menyedihkan bergema keluar, dan pemuda itu dikirim terbang mundur agak jauh sebelum dia berhasil terhenti. Menyeka darah dari mulutnya, dia melihat ke perisai Bai Xiaon, lalu menghela nafas dan pergi dengan cemberut. Sebenarnya tidak ada pilihan lain, bahkan dia tahu bahwa dia tidak bisa sendirian menembus perisai Bai Xiaon. Menguras energinya sedemikian rupa tidak ada gunanya, dan hanya akan menunda kemampuannya untuk memasuki dunia pedang. Semua orang benar-benar terguncang oleh apa yang mereka lihat. Merasa benar-benar tak berdaya ketika datang ke Bai Xiaon, mereka mulai membubarkan diri, melarikan diri ke segala arah dengan kecepatan tinggi. Menimbang bahwa tidak ada jalan masuk untuk berebut, tidak ada dari mereka yang cenderung untuk bertarung sampai Bai Xiaon sampai mati. Hei, jangan lari. Aku siap bertarung sampai akhir yang pahit. Kamu sekelompok pengganggu. Kembali ke sini. Bai Xiaon terus memanggil bagian atas paru-parunya, tetapi itu hanya menyebabkan murid-murid lain bergerak lebih cepat. Segera, Bai Xiaon sendirian, berdiri di sana berkedip. Meskipun selamat dari serangan gabungan para murid musuh telah membuang-buang waktu, tetap di jalur menuju pendirian Yayasan Airtring adalah hal yang paling penting. Dengan itu, ia mulai menarik jimat kertas dan meletakkannya kembali ke dalam tasnya. Sebagian besar dari mereka hanya membakar setengah dari biaya mereka, dan dengan demikian, masih bisa digunakan nanti. Bai Xiaon mengangkat dagunya ke atas dan mengayunkan lengan bajunya seperti pahlawan kesepian. Bai Xiaon tidak bisa dianggap enteng. Dengan itu, dia berkedip bergerak, berjalan menuruni celah dan celah saat dia mencoba menemukan celah lain yang mengarah ke pedang besar. Tentu saja, ketika datang untuk memasuki dunia pedang lebih awal atau lebih lambat, ada pro dan kontra untuk keduanya. Mereka yang masuk lebih cepat akan dapat mulai membunuh Bane Beast Airtring lebih cepat, dan mulai mengumpulkan energi Airtring. Namun, orang-orang itu akan menemukan diri mereka lebih tinggi di dunia pedang, di mana Bane Beast tidak memiliki banyak energi bumi di dalamnya. Bane Beast lebih jauh di dunia pedang bisa memiliki 10 kali lebih banyak energi bumi atau bahkan lebih. Untuk itu diperlukan sejumlah besar energi Airtring untuk membentuk kristal tangkapan Airtring. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa dunia pedang itu sangat besar, dan juga berisi Bane Soul. Karena Bane Soul harus dihindari, sebenarnya mungkin untuk melanjutkan ke bawah dengan kecepatan yang lebih besar jika seseorang berada di luar pedang. Kelemahan dari berada di luar pedang adalah bahwa hawa menjadi semakin intens semakin jauh kamu pergi. Akhirnya, menjadi sangat dingin sehingga murid kondensasi Qi tidak bisa bertahan. Pada titik tertentu, tidak ada pilihan lain selain memasuki dunia pedang, demi keselamatan diri sendiri. Pada akhirnya, keputusan kapan tepatnya untuk memasuki pedang tergantung pada kekuatan dan kekuatan masing-masing individu, dan tekad mereka sendiri tentang apa yang terbaik bagi mereka. Bai Xiaon sudah memiliki tingkat resistensi dingin yang agak tinggi, dan sekarang dia memikirkannya, masuk akal untuk turun sejauh yang dia bisa sebelum memilih pintu masuk. Itu benar-benar akan menempatkan dia di depan banyak orang yang sudah ada di pedang. Waktu berlalu. Bai Xiaon bergerak dengan kecepatan tinggi, hampir buram. Dia bahkan tidak menyadarinya, tapi dia sudah melewati hampir semua murid Qi kondensasi lainnya yang sudah memasuki pedang. Rasa dingin semakin kuat, sampai dia mulai menjadi kaku. Akhirnya, ia mencapai titik di mana terlalu jauh mungkin berakhir melukai dirinya. Dia mengambil napas dalam-dalam saat dia melihat ke bawah ke dalam gelap gulita di bawah ini. Aku pikir aku bisa pergi 300 meter lagi. Dia mencoba menggunakan beberapa jimat kertas untuk mencegah dingin, tetapi mereka melakukan sedikit kebaikan. Sambil menggelengkan kepalanya, dia mulai mencari-cari celah.
Tiba-tiba, dia melihat tempat kira-kira 90 meter ke bawah, di mana seorang pemuda berdiri di sebelah tubuh pedang. Begitu pria muda itu merasakan Bai Xiaon, dia melihat ke atas, dan tatapan mereka terkunci. Bai Xiaon segera mengenali siapa pria muda yang dingin dan kejam ini. Sekte aliran darah. Song Kue. Sekte Stream Roh. Bai Xiaon. Chapter 145. Kulit kepala Bai Xiaon sangat kesemutan sehingga rasanya seperti meledak. Orang yang berdiri di depannya mampu membunuh para penggarap yayasan pendirian, dan telah menempa legenda keganasan yang menentang surga. Dari apa yang diketahui Bai Xiaon, dia seharusnya bisa memasuki dunia pedang lebih awal. Apa yang mungkin dia lakukan sejauh ini di luar pedang? Begitu mata Song Kue menatapnya, Bai Xiaon merasakan sensasi krisis yang mematikan, dan niat membunuh yang tampaknya seolah-olah akan meledak jika Bai Xiaon bahkan membuat langkah sekecil apapun. Song Kue juga sama terkejutnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang kedua selain dirinya akan mencapai tingkat ini. Mengingat kedinginan, tempat ini jelas di luar batas untuk tahap kondensasi Qi, dan bahkan sebagian besar terpilih lainnya tidak akan dapat mencapainya. Namun, Bai Xiaon tampaknya tidak memiliki masalah sama sekali di sini. Saat dia menatap Bai Xiaon, Song Kue mengingat informasi yang telah dia baca tentang dia di slip giok yang diberikan kepadanya oleh sekte. Mereka berdua saling memandang, tetap benar-benar tak bergerak. Bagi Song Kue, Bai Xiaon adalah individu yang misterius dan tak terduga. Meskipun ia tampaknya tidak memiliki niat membunuh, intuisi Song Kue mengatakan kepadanya bahwa jika ia mencoba menyerang, salah satu dari mereka kemungkinan besar akan mati. Selain itu, dia tidak sepenuhnya yakin bahwa dia akan menjadi orang yang berhasil keluar hidup-hidup. Setelah beberapa saat, Song Kue berinisiatif untuk berbicara. 60 meter di bawah titik ini adalah pintu masuk. Mata Bai Xiaon berkedip, dan meskipun jantungnya berdegup kencang, dia perlahan-lahan melanjutkan gerakan ke bawahnya. Tentu saja, dia tidak punya cara untuk mengetahuinya, tetapi itu menyebabkan jantung Song Kue berdetak lebih cepat dan lebih cepat, ketika dia mempersiapkan dirinya untuk melakukan serangan balik saat Bai Xiaon bergerak. Ketika mereka berdua hanya berjarak beberapa meter, Song Kue tiba-tiba bergeser ke samping seolah-olah untuk menutupi area pedang di belakangnya, matanya bersinar dengan cahaya yang mengancam. Pang kecil yang licik, Bai Xiaon bergumam pada dirinya sendiri. Dia benar-benar tidak baik. Dia melanjutkan ke bawah hingga mencapai tanda 60 meter yang dimaksud Song Kue. Benar saja, ada celah di sana. Setelah sedikit inspeksi, Bai Xiaon sedikit rileks dan kemudian melangkah masuk. Setelah dia menghilang, Song Kue menghela nafas lega. Mempertimbangkan apa yang telah dijelaskan oleh pengantar sekte tentang Bai Xiaon, Song Kue tahu bahwa dia bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Akhirnya, sinar iblis muncul di mata Song Kue. Setelah mencapai tingkat ke-6 Qi kondensasi, dia tidak pernah perlu bertindak begitu hati-hati di sekitar siapapun. Dia bahkan pergi ke Panjang memberitahu Bai Xiaon tentang lokasi pintu masuk di bawah. Bai Xiaon ini mungkin luar biasa, tetapi begitu rencanaku dilaksanakan, aku akan membunuhnya semudah menginjak semut. Mata menyala dengan niat membunuh dan semangat, dia berbalik untuk mempelajari permukaan pedang. Laporan dari senior Limitless akurat. Inilah simpul energi. Bai Xiaon merasa seperti sedang melewati selembar air. Beberapa saat kemudian, dia berada di dalam dunia pedang. Segala sesuatu di sekitarnya berwarna hitam dan putih. Langit putih, dan tanah itu hitam. Semuanya tampak seperti lukisan mencuci tinta. Pegunungan naik dan turun, air sungai hitam berputar-putar, dan di atas dia bisa melihat bintang yang tak terhitung jumlahnya yang berkelap-kelip seperti mata yang berkedip. Yang paling mengejutkan dari semuanya adalah bagaimana seluruh dunia dimiringkan. Bai Xiaon hampir merasa seperti sedang berdiri di sisi bukit. Itu adalah sensasi aneh yang akan membutuhkan waktu untuk terbiasa. Pedang macam apa ini? Memiliki seluruh dunia di dalamnya. Ini jauh lebih kecil daripada dunia nyata di luar, tetapi masih benar-benar mengejutkan. Ketika dia melihat sekeliling, dia menyadari bahwa dia benar-benar sendirian. Berdasarkan perhitungannya, dia tidak berada di bagian terdalam dari dunia pedang, tapi dia jelas jauh lebih dalam daripada kebanyakan murid lainnya. Setelah sedikit berpikir, dia melanjutkan ke bawah, meninggalkan pintu masuk. Setelah cukup waktu berlalu untuk membakar setengah dupa, ia mencapai puncak gunung kecil, di mana ekspresinya berkedip. Tangan kanannya melesat keluar, bersinar dengan cahaya perak saat dia menjentikkan kedua jarinya ke udara ke samping. Riak menyebar ketika seekor ular hitam muncul di sebelahnya, hanya selebar jari. Sebelum itu bisa melakukan apa saja, itu terbang ke tangannya, dan dia meraihnya di belakang rahang. Ular itu mengeluarkan teriakan menusuk yang langsung memecah keheningan, secara bersamaan membungkus lengan Bai Xiaon dan meremasnya dengan erat. Bai Xiaon dikejutkan oleh kekuatan ular itu. Kalau bukan karena fakta bahwa tubuh kedagingannya sudah bisa melakukan kontak dengan belenggu pertama, ular itu kemungkinan besar akan bisa membebaskan diri.
Dia menekan dengan kedua jari, dan suara retakan terdengar saat kepala ular dihancurkan. Ular itu menjadi lemas, dan kemudian melebur menjadi seuntai energi abu-abu yang kira-kira selebar sebatang dupa, yang langsung mulai melayang. Jadi itu energi yang sangat kuat, ya. Dia dengan cepat mengeluarkan botol daunnya untuk mengambilnya. Setelah mengocok botol sedikit, dia menyaksikan energi Airtring muncul menjadi setetes cairan abu-abu. Aku butuh sekitar 1.000 tetes ini untuk mengisi botol. Terkejut, dia melihat kembali ke arah dia datang. Jika dia perlu membunuh 1.000 Banebeas di daerah ini untuk mengisi botol, siapa yang tahu berapa banyak yang diperlukan untuk membunuh lebih jauh ke belakang. Aku harus pergi lebih cepat. Aku harus membentuk kristal penangkap Airtring secepat mungkin. Dengan itu, dia bergegas maju dengan kecepatan tinggi, mencari Banebeas sepanjang jalan. 3 hari kemudian, ia mendapatkan cairan abu-abu senilai sekitar 30 tetes dalam botol daunnya. Selama 3 hari itu, dia membunuh puluhan Banebeas hanya untuk mendapatkan jumlah yang kecil. Dia merasa seperti bergerak dengan kecepatan keong. Pada kecepatan ini, itu akan memakan waktu lebih dari 2 bulan untuk mendapatkan kristal menangkap bumi itu. Dia berdiri di sana dengan gigi terkatup ketika dia menyadari bahwa hal terbaik untuk dilakukan adalah pergi lebih dalam. Dengan itu, ia melanjutkan perjalanan dengan kecepatan tinggi. Setelah sekitar 2 jam, dia tiba-tiba berhenti di tempat ketika dia melihat 2 mayat di depan. Ini adalah orang pertama yang dilihat Bai Xiaon di dalam dunia pedang. Jelas, mereka telah bergerak dengan kecepatan tinggi untuk tiba di sini begitu cepat, atau mungkin memiliki cara lain untuk mencapai titik ini. Salah satu dari mereka mengenakan pakaian sekte Stream Roh, dan adalah murid sekte batin dari tepi selatan. Yang lain mengenakan seragam Pil Stream Sect. Rupanya, mereka berdua saling bertarung sampai mati di sini. Murid Pil Stream Sekte memiliki botol dao di tangannya. Bahkan dari kejauhan, Bai Xiaon mengenali murid tepi selatan. Itu adalah Yao Yao Dao dari sekte dalam di puncak kuali violet. Dia adalah salah satu dari kelompok 5 yang telah memasuki yang terakhir dari 3 pintu masuk. Dia sangat antusias berbicara tentang Bai Xiaon sebagai sekte Paman Bai, dan dalam perjalanan bawah tanah di luar pedang, telah bertarung dengan baik melawan para murid dari sekte lain. Bai Xiaon tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan mati. Perasaan aneh dan tak terlukiskan muncul di hati Bai Xiaon. Hanya beberapa hari yang lalu, dia tertawa dan bercanda dengan Yao Yao Dao. Lain kali dia melihatnya, mereka selamanya dipisahkan oleh kematian. Hampir terasa seolah-olah seluruh dunia ini dipenuhi oleh kehancuran dan kematian, menciptakan tekanan yang menghancurkan yang langsung mengingatkan Bai Xiaon tentang bahaya di sekitarnya. Salah langkah sekecil apapun bisa membuatnya mati. Bahkan mungkin saja orang-orang menggunakan mayatnya untuk memasang perangkap bagi murid-murid lain juga. Furi mulai membakar di mata Bai Xiaon, dan tinjunya mengepal menjadi bola. Selain Feng Yan dari tahun yang lalu, ini adalah sesama murid pertama Bai Xiaon secara pribadi tahu siapa yang telah meninggal, dan itu menyebabkan kesedihan mencengkeram hatinya. Dia tidak bisa melupakan bagaimana Yao Yao Dao berbicara tentang mimpinya menjadi patriark sekte Stream Roh. Budidaya abadi seharusnya tentang menjalani kehidupan yang lebih baik. Ini tentang mencapai impian kamu. Mengapa? Kenapa harus ada semua pertempuran dan pembunuhan ini? Apakah itu sepadan? Hanya perlu sekilas baginya untuk menyadari bahwa kedua mayat itu adalah jebakan. Meskipun begitu, dia memilih untuk maju. Begitu dia mendekati mayat-mayat itu, suara gemuruh bergema keluar dari tanah. Rupanya, beberapa pil obat telah disembunyikan di daerah yang sekarang meledak, mengirimkan gumpalan gas beracun ke arah Bai Xiaon. Pada saat yang sama, pedang terbang melesat seperti kilat ke arahnya, pedang yang dikelilingi oleh kalajengking ilusi, yang memancarkan jeritan bernada tinggi. Pada saat yang bersamaan, ledakan yang sangat kuat merobek udara dari sisi lain, akibat pil obat yang lebih meledak. Di satu sisi adalah pedang terbang, di sisi lain adalah ledakan, dan dia dikelilingi oleh formasi mantra beracun. Siapapun yang dengan santai melangkah ke situasi seperti ini akan terbunuh di luar bayangan keraguan. Mendengus dingin menggema melalui gas beracun, dan seseorang berteriak, "I mati." Bai Xiaon menyelesaikan kinya. Wajahnya sangat suram ketika kemarahan gunung berapi yang telah menumpuk di dadanya tiba-tiba meletus. "Kamu yang akan mati," katanya, suaranya menggelegar seperti guntur, menyebar ke segala arah seperti angin kencang yang bisa menumbangkan gunung dan mengeringkan laut. Rambutnya berputar, matanya bersinar dengan niat membunuh. Itu adalah tontonan yang luar biasa. Suara gemuruhnya menyapu, penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Itu menjadi serangan kuat yang langsung menabrak asap beracun. Dalam sekejap mata, asap itu meledak, mengungkapkan pedang terbang dan ledakan, serta 2 murid yang terkejut yang melepaskan mereka, seorang pria muda dan seorang wanita muda dari Pil Stream Sect. Kalajengking yang mengelilingi pedang menjerit memekakan darah saat dihancurkan seolah-olah oleh tangan raksasa.
Suara retak terdengar dari pedang saat itu kehabisan kekuatan spiritual, kemudian dikirim berputar ke samping. Adapun ledakan, bahkan kekuatan menakutkan mereka diarahkan oleh Bai Xiaon, dikirim untuk mendarat di arah yang sama sekali berbeda. Tiba-tiba, semuanya tampak buram. Energi yang mengejutkan terpancar keluar dari Bai Xiaon, yang tampaknya tumbuh lebih tinggi saat dia berbicara dengan suara yang kuat. Siapapun yang membunuh murid sekte Stream Roh akan dihukum mati. Kata-katanya bergema seperti guntur, dan membawa ancaman pemusnahan. Mereka menambahkan kekuatan tambahan pada ledakan di daerah itu, yang tidak lagi seperti angin kencang. Itu berisi niat membunuh Bai Xiaon, dan lebih dari itu, kekuatan roh esensi kehidupan dari kerajaan Water Swamp. Itu adalah kekuatan yang bisa dengan mudah menghancurkan gunung dan mengeringkan laut. Tiba-tiba, uap air mulai terlihat di daerah tersebut. Kerajaan Water Swamp akan datang.